Perang Tabuk adalah perang kaum muslimin melawan tentara Romawi. Latar belakang kemunculan perang ini dipicu oleh kekalahan pasukan Romawi dari tentara Islam dalam perang Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-6 penanggalan Hijriah. Heraklius merasa dipermalukan dan begitu murka, karena tentara yang berjumlah 200.000 miliknya malah kalah oleh pasukan muslim yang hanya 3 ribuan. Maka ia pun memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk menuntut balas dengan mengalahkan tentara Islam. Pasukan ini bergerak menuju Jazirah Arab wilayah utara dan menaklukkan Irak, Mesir, serta Damaskus, kemudian membangun basis pertahanan di semenanjung Palestina. Penyebab lainnya adalah ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang menjadi pemimpin daerah Dumah, dan akan melakukan pemberontakan dibantu pasukan Romawi. Orang-orang suku Nabat yang melakukan urusan jual beli tepung dan minyak harus menempuh perjalanan dagang ke Madinah. Lewat merekalah kaum muslimin mendengar kabar terbaru mengenai Syam, termasuk berita pendudukan wilayah Arab oleh pasukan Romawi. Bahkan Raja Romawi membawa bala tentara yang besar melalui Syam beserta kabilah Lahem, Judam, Ghassan, dan kabilah Arab lainnya untuk menyerang Madinah. Sejumlah besar pasukan perang juga ditempatkan di kawasan Balka di bagian utara Tabuk. Namun saat informasi tersebut selesai disampaikan, Raja Romawi telah sampai di Homs. Rasulullah tentu saja tak ingin berdiam diri, membiarkan pasukan Heraklius menduduki Jazirah Arab lebih jauh lagi, terkhusus sampai menyerang Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai mengumumkan wacana penghadangan terhadap pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah pada saat-saat Masjid Nabawi dipenuhi sesaknya suasana. Memberangkatkan pasukan dari Madinah bukan perkara mudah, melihat posisi pasukan Romawi yang saat itu berada di semenanjung Palestina dengan musim yang begitu panas. Namun Muhammad juga yakin bahwa Allah akan membukakan pintu gerbang Suriah bagi pasukannya. Entah karena telah tiba waktu dan ibrahnya, atau karena ingin memberikan semacam latihan bagi tentara Islam. Beliau memerintahkan ekspedisi melawan Bizantium, dan mengerahkan pasukan terbesar dalam sejarah serta terbaik yang dipimpin sendiri. Usai Rasulullah menyampaikan rencana untuk mengerahkan pasukan perang ke wilayah Tabuk melawan tentara Romawi secara terbuka, sejumlah penduduk menolak rencana itu. Sebagian dari pasukan yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus dari kelompok kaum munafikin Madinah, berkhianat dan memilih untuk kembali. Tujuan penolakan ini adalah memicu kekhawatiran dan keraguan-raguan dalam hati kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Roma. Tentu saja kaum munafikin di Madinah kian hari kian gencar melancarkan konspirasi untuk memecah belah kaum muslimin, terutama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Ia berhasil memengaruhi begitu banyak kaum muslimin sampai membatalkan niat mereka untuk turut bersama Nabi ke Tabuk dan memilih untuk kembali ke Madinah. Ketika ada 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin mengisolasi mereka. Ketiganya adalah Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan Murarah bin Rabi. Sedangkan orang-orang munafik yang membelot mulai menghampiri Rasulullah untuk mengutarakan alasan ketidakikutsertaan mereka untuk berperang melalui sumpah. Rasulullah tidak menghukum mereka. Kendati sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak akan mengampuni mereka. 3 orang yang dimaksud bertaubat dan menyebabkan turunnya ayat 117-119 surah At-Taubah yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pertaubatan mereka. Persiapan pasukan perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW mengalami sejumlah kesulitan. Saat itu, musim dengan cuaca yang sangat panas mendera, musuh juga sedemikian besar, dan jaraknya sangat jauh. Maka beliau menganjurkan adanya pengumpulan dana atau infak untuk merespons kondisi itu. Padahal kondisi para sahabat tengah sulit pada masa itu, sampai-sampai seekor unta mesti ditunggangi oleh 10 orang secara bergantian. Ketakwaan terhadap perintah Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak mungkin diabaikan oleh mereka, tapi di samping itu ada beragam kesusahan yang tiap saat datang menghampiri, terkhusus menyangkut usaha mereka. Mereka telah berupaya keras merawat pertumbuhan tanaman mereka. Kebun-kebun kurma di Madinah juga mulai ranum dan memasuki musim siap panen. Namun sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar ketimbang hal lain, mereka bergegas menyambut seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berangkat dengan meninggalkan kaum munafik, anak-anak, perempuan, orang-orang Udzur, dan sebagian sahabat tanpa tunggangan di Madinah. Para sahabat malah saling bersaing dalam kebaikan untuk menginfakkan harta mereka untuk membiayai Jaisyul, usrah atau pasukan yang dalam kesulitan. Umar bin Khattab berangkat menemui Rasulullah membawa separuh hartanya. Namun Abu Bakar As-Siddiq datang tak berselang lama, sambil menyeret cukup banyak harta dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Melihat betapa banyak harta itu, Rasulullah bertanya, "Ya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Jawaban yang berangkat dari kepribadian Abu Bakar dalam mengimani perintah Rasul adalah, "Allah dan Rasul-Nya yang aku tinggalkan untuk mereka." Mendengar jawaban yang dipenuhi keyakinan ini, Umar hanya bisa berkata,
Demi Allah, aku tidak akan berlomba lagi dalam hal apapun denganmu selama-lamanya. Masih ada Utsman yang juga datang dengan membawa 1000 dinar, lalu mencurahkannya ke pangkuan Nabi. Utsman juga memberikan secara cuma-cuma, perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan seperti 900 ekor onta, 100 ekor kuda, serta 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf juga tak ingin ketinggalan, menginfakkan 200 uqiyah emas. Lalu masih ada banyak sahabat yang menginfakkan harta mereka, sesuai kesanggupan yang merupakan bukti kedermawanan masing-masing. Para wanita turut serta menyerahkan beragam macam perhiasan masing-masing, bahkan ada yang hanya memberikan 1 mat kurma. Sebelum menuju Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau di Madinah. Kaum munafikin ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan menimbulkan pertentangan antara Rasulullah dan Ali, agar dapat mengadu domba dan memecah belah pasukan Islam. Namun rencana tersebut gagal, karena alih-alih membawa Ali turut serta berperang, Nabi Muhammad justru memintanya tetap berada di Madinah untuk menjadi wakil. Kaum munafikin melancarkan rencana lain yaitu menewaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lagi-lagi gagal karena Ali menyusul kepergian Rasulullah ke Jurf, yakni suatu wilayah dekat Madinah. Maka keluarlah hadis Manzilah, yang menjelaskan bahwa posisi Imam Ali di samping Rasulullah sama dengan posisi Harun di samping Nabi Musa, hanya saja sudah tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Setelah menuntaskan semua persiapan, beliau memimpin sendiri pasukan kaum muslimin dari Madinah pada Kamis, tanggal 5 Rajab 9 Hijriah. Jumlah pasukan muslim pada Perang Tabuk mencapai 30.000. Sedangkan di pihak seberang, 40.000 pasukan Romawi sudah siap, ditambah personel dari penguasa Bashroh Bani Ghassan, dan bergerak menuju perbatasan Syam. Pasukan pertama kiriman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diposisikan di Isani Al-Wada, yakni kawasan dekat Madinah. Kemudian pasukan yang berisi 30 orang dikirim ke wilayah utara Madinah, tepatnya di perbatasan yang dikuasai Roma. Perjalanan yang memakan waktu sampai 20 hari ini menempuh medan yang sangat sulit. Selain keterbatasan bahan makanan, kaum muslimin juga mesti berhadapan dengan sengatan panas gurun pasir. Melihat perjalanan yang ditempuh dalam kondisi cuaca ekstrim, orang-orang munafik mulai beraksi dengan saling menghasut agar lebih baik cari aman dan meninggalkan ekspedisi. Pada saat-saat pasukan sudah benar-benar kelelahan di tengah-tengah kesulitan inilah, tangan Nabi terangkat dan berdoa. Tak berselang lama, cuaca yang tadinya sangat panas menyengat seketika berubah, karena mendung tiba-tiba bergelayut di langit dan hujan pun turun. Tak sekadar segar kembali, pasukan yang melakukan perjalanan jauh itu pun bisa menambah persediaan air. Rasulullah juga sempat berpesan menjelang tiba di Tabuk. Sesungguhnya besok, kamu akan mendekati mata air Tabuk, insya Allah. Kamu tidak akan memasukinya kecuali sampai masuk waktu duha. Siapa di antara kalian yang sampai di tempat tersebut, janganlah dia menyentuh airnya sedikit pun hingga aku datang. Akan tetapi, sudah ada 2 orang yang sampai duluan di tempat itu, sementara hanya ada sedikit tetesan air yang keluar. Rasulullah bertanya kepada keduanya, "Ya, apakah kalian berdua sudah menyentuh air ini?" Keduanya berkata, "Iya." Mendengar kelakuan kedua orang yang telah menyentuh air tersebut sebelum kedatangan Rasulullah, beliau mencela mereka dan mengucapkan kata-kata menurut kehendak Allah. Maka diciduklah air itu dengan tangan mereka sedikit demi sedikit, sampai terkumpul dalam satu wadah. Usai membasuh kedua tangan dan wajah, Rasulullah mengembalikan satu wadah air tersebut ke tempat semula. Seketika limpahan air yang sangat banyak terpancar keluar dari sumber yang sama. Beberapa hari setelah Rasulullah berangkat, Abu Haitsamah pulang menemui keluarganya, dan mendapati kedua istrinya sedang berada di dalam kebun. Mereka telah menyiapkan tempat berteduh sekaligus makanan serta air yang sejuk. Abu Haitsamah tertegun ketika sampai di ambang pintu tenda, memandangi kedua istrinya, dan memperhatikan apa yang mereka lakukan. Betapa tak adil bila seseorang membiarkan kekasihnya mengalami penderitaan, sedangkan dia malah bersenang-senang. Abu Haitsamah yang tak rela membiarkan sikap seperti itu terhadap junjungannya, lalu menyuruh kedua istrinya menyiapkan bekal untuknya dan lekas menyusul Rasulullah. Kedua wanita yang sepenuhnya taat dan mencintai suaminya itu bergegas menyiapkan keperluan sang suami. Begitu Abu Haitsamah berangkat dan telah mendekati tempat singgah Rasulullah di Tabuk, beliau bersabda, yaitu tentu Abu Haitsamah. Usai menambatkan tali unta, Abu Haitsamah menemui Rasulullah dan memberi salam, kemudian menyampaikan cerita tentang keadaan dirinya. Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuknya. Rombongan Rasulullah sempat melalui puing-puing bekas perkampungan kaum Samud di tengah perjalanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menutupi wajahnya yang penuh nur sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat berbuat serupa. Kendati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang merupakan kekasih Allah, beliau tetap merasa takut ketika melewati jejak-jejak peninggalan orang-orang yang pernah diazab.
Beliau menyuruh para sahabat pergi sambil menangis, seolah azab telah diturunkan kepada mereka. Sesampainya di Tabuk usai melalui banyak daerah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap barisan pasukan dan berpidato penuh semangat, sehingga gelora jihad prajurit kian membara. Dari tempat itulah kemudian jelas bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berita mengenai keberadaan pasukan Romawi di tempat tersebut tidak benar, sebab mereka tak kunjung terlihat. Rasulullah berujar kepada tentara Islam, bahwa kedatangan pasukan ini ke wilayah Tabuk adalah untuk merebut Jazirah Arab yang ditaklukkan bangsa Romawi kembali. Mulanya, Kaisar Heraklius meragukan kekuatan tempur tentara Islam mampu mencapai markas pasukan Romawi. Faktanya, tentara Islam malah sudah hampir tiba di tempat pasukan Romawi dan mendirikan basis pertahanan. Heraklius dibuat terheran-heran karena ini, seraya berkata, "Mereka itu manusia atau bangsa jin?" Pasukan Islam terus merangsek jauh menuju markas tentara Romawi sambil menaklukkan wilayah Daumatul Jandal, daerah kekuasaan Akidar bin Abdul Malim yang masih mendukung Romawi. Heraklius mulai mencemaskan kondisi terkini dan mengumpulkan pendapat dari bawahannya. Mereka sama-sama takut dan khawatir pada fakta keberanian pasukan muslimin. Berdasarkan saran dari salah seorang bawahan, pasukan Romawi memilih mundur dan lari berpencar ke perbatasan wilayah-wilayah Jazirah Arab yang pernah mereka taklukkan. Pasukan Romawi lebih suka tinggal aman dan nyaman dalam benteng-benteng wilayah Syam, sebagai perlindungan ketika berita tentang kekuatan pasukan muslimin sampai kepada mereka. Lagi pula, hal yang sebenarnya terjadi adalah Heraklius dan suku-suku Arab Suriah tidak sedang bersiap menyerang siapa-siapa. Alasan perjalanannya ke selatan adalah mimpinya tentang kemenangan kerajaan orang yang di Hitan, yang mana dia yakini adalah kemenangan telah pasukan muslim di bawah komando Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius tidak berupaya meyakinkan apa-apa kepada rakyat perihal mimpi itu, dan memilih kembali ke Konstantinopel. Rasa tanggung jawab pada kerajaan menjadikannya melakukan perjanjian damai melalui seorang utusan, dan memberikan Suriah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran itu, pihak Romawi diberi syarat berupa harus mengeluarkan jizyah atau pajak. Hanya itu yang bisa Heraklius janjikan, karena dia tak mungkin mengubah keyakinannya. Saat Panglima Khalid bin Walid meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentaranya, namun Nabi Muhammad mencegah itu. Kejadian ini kian melahirkan rasa hormat di Jazirah Arab kepada pasukan muslimin. Ekspedisi Tabuk menjadi peperangan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang 5 bulan setelahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, 8 Juni 632 M atau 12 Rabiul Awal 10H di rumah Aisyah, di kamar yang sekarang telah menjadi makam beliau. Rasulullah mengirim Khalid bin Al-Walid dari Tabuk lebih jauh lagi ke utara untuk mengepung benteng orang Kristen, lalu membentuk aliansi demi keamanan jalur menuju Irak dan Suriah. Semua operasi itu berhasil dan Muhammad pulang bersama seluruh pasukan setelah 30 hari meninggalkan Madinah atau 10 hari berada di Tabuk, tanpa terjadi peperangan. Tepatnya pada tanggal 26 Ramadan 9 Hijriah. Ketika baru saja menginjakkan kaki di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa Ummu Kulsum, putri beliau telah meninggal dunia. Rasulullah pula sangat terpukul dan bersedih mendengar kabar itu. Begitu pula Utsman bin Affan sebagai suami, yang telah ditinggal pergi istrinya untuk kali kedua dia menikahi 2 putri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sanksi bagi mereka yang tidak ikut perang, antara lain: 1. Orang-orang munafik akan dibiarkan, karena mereka bukan bagian dari kaum muslimin. 2. Orang-orang yang lemah al-bukaun akan diampuni dosanya. 3. Orang yang hatinya hampir berpaling akan dikucilkan secara total selama 50 hari, berjauhan dengan istri selama 40 hari, tetapi diterima taubatnya oleh Allah. Sedangkan untuk 3 orang yang memang terkhusus, penerimaan taubat mereka akan ditangguhkan sampai bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu sedemikian luas, sementara jiwa merekalah yang terasa sempit oleh mereka. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang ke Madinah, sejumlah kaum munafikin menyusun rencana untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tahu lebih dulu mengenai rencana tersebut. Beliau pun menyertakan Hudzaifah dan Ammar agar ikut bersamanya. Beberapa orang kaum munafikin lalu melancarkan rencana mereka sambil mengenakan penutup wajah dan berusaha menabrak unta yang dikendarai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Hudzaifah yang cekatan bisa menggagalkan usaha mereka, walau orang-orang munafik itu berhasil kabur. Kendati demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nama-nama mereka dan menyebutkannya satu persatu di depan Hudzaifah dan Ammar. Sejumlah ayat mengenai pengertian beberapa hal saat perang Tabuk dalam Al-Quran telah diturunkan. Termasuk diantaranya terkait eksistensi kaum munafikin, upaya konspirasi, maksud dan strateginya dalam menghancurkan umat Islam dari internal.
Diungkap pula tentang tujuan kaum munafikin memengaruhi perjalanan umat Islam selanjutnya, terkhusus dalam penyebaran Islam di Jazirah Arab. Ekspedisi Tabuk menambah kekuatan dan wibawa Islam di Jazirah Arab wilayah utara, serta membuka jalan penaklukan daerah Syam. Rasulullah juga didatangi Yuhanah bin Rubah dan penguasa Ailah, serta penduduk Jarba dan Ajrah yang menawarkan perdamaian dan jizyah ketika sampai di Tabuk. Jizyah merupakan pajak militer kolektif dari suku-suku yang tidak ikut serta dalam pertempuran bersama orang Islam. Sebagai timbal balik, pemerintah Islam menjamin perlindungan, pertahanan, dan kelangsungan hidup mereka. Rasulullah menuliskan perjanjian pada sepucuk surat untuk mereka, dan kapan terjadinya peperangan pun urung terlaksana. Beragam kabilah yang sebelumnya tunduk di bawah kekuasaan Romawi, berbalik mendukung kaum muslimin. Wilayah kekuasaan pemerintahan Islam kian meluas, hingga berbatasan langsung dengan bangsa Romawi. Sampai pada detik-detik menjelang kepulangan rombongan Rasulullah dari Tabuk, para pendeta Kristen di Lembah Sinai berdatangan untuk mendiskusikan perjanjian damai. Maka terjadilah perjanjian seperti Piagam Madinah bagi kaum Yahudi, yang berisi perdamaian antara umat Islam dan Kristen di daerah tersebut. Kesan kuat berdasarkan besaran jumlah pasukan muslimin kemudian mampu tertanam di sepenjuru semenanjung Arab, bahwa kemampuan Nabi menurunkan pasukan memang luar biasa. Kewibawaan dan posisi politik beliau pun kian menguat. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan tiba di Tabuk, beliau mendirikan masjid sebagai tempat beribadah sekaligus beristirahat. Mulanya masjid ini begitu sederhana, dengan dinding tanah liat dan pelepah kurma sebagai atapnya. Namun seiring berlalunya waktu, masjid ini mendapat renovasi sedemikian rupa sejak era pemerintahan Turki Utsmani dan Saudi. Masjid ini masih bisa dijumpai bahkan telah menjadi sangat megah dengan beragam dekorasi indah hingga hari ini. Terselip beragam macam hikmah dalam kepergian Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya menuju Tabuk, antara lain. 1. Pentingnya menjadikan harta sebagai korban dalam setiap jihad. 2. Orang-orang munafik akan selalu ada untuk mencela apapun yang dilaksanakan oleh orang-orang dengan perbuatan baik. 3. Adanya perasaan sedih saat tak mampu melaksanakan kewajiban, walau secara syar'i dibolehkan untuk meninggalkannya. 4. Hukum makruh memasuki bekas tempat umat terdahulu mengalami kehancuran karena kekafirannya, kecuali sebagai pembelajaran. Perang ini adalah latihan fisik bagi kaum muslimin, yang mana butuh waktu 50 hari. 30 hari perjalanan pergi pulang. Dan 20 hari masa penaklukan musuh di sekitaran Tabuk. Perang ini bertujuan sebagai persiapan mereka untuk memikul risalah dalam melindungi tersebarnya ajaran Islam keluar tanah Arab. Semangat mendakwahkan Islam pada zaman Rasulullah, membuat para sahabat tetap menjalankan tugas walaupun sangat berat dan berisiko, tak jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban berjihad. Kian menguat dan meluasnya sebaran ajaran agama Islam, adalah ancaman serius bagi Romawi dan sekutunya. Dalil disyariatkannya jizyah, pengucilan karena sebab keagamaan, dan sujud syukur kepada Allah. Beberapa dampak timbul usai perang Tabuk bagi kaum muslimin, yakni 1. Memperkokoh kekuasaan kaum muslimin di dataran Arab. 2. Kekalahan orang-orang jahiliyah memudahkan kaum muslimin memperluas wilayah tanpa halangan yang cukup berarti dari mereka. 3. Membangun pondasi dan mempersiapkan langkah-langkah untuk merambah daerah di luar Arab, sehingga memudahkan tugas Khulafaur Rasyidin dalam penyebarluasan Islam ke penjuru dunia. 4. Kedua orang-orang munafik yang tersingkap melalui turunnya wahyu, sehingga tak ada sesuatu hal pun yang disembunyikan lagi. Adapun dampak bagi masyarakat non-Islam antara lain. 1. Harapan dan angan-angan orang-orang jahiliyah serta kaum munafik yang berburu, kebinasaan kaum muslimin telah sirna. 2. Perintah dari Allah untuk menghancurkan Masjid Dirar, sehingga siasat pemecah belah dari kaum munafik patah. Demikian kiranya sekelumit rangkaian perjalanan perang Tabuk yang lebih pas bila disebut sebagai ekspedisi, karena toh tidak ada konflik bersenjata di sana. Semoga dapat pula diambil hikmah dan pembelajaran berupa keikhlasan dalam perlombaan berbuat baik, serta menjauhi tabiat buruk kaum munafikin.